Bagi investor saham, biasanya kan terbiasa dengan laporan keuangan, kinerja emiten, kemudian hasil RUPS gitu ya. Nah, sementara di kripto terasa seperti ya Wild West katanya mereka, aset yang menurut mereka tanpa dasar. Sebenarnya kalau dikatakan Wild West sudah enggak lagi sih, karena kripto itu sekarang mulai diatur di bawah OJK. Bahkan penegasannya mulai dilakukan per Januari ini. Jadi kita akan banyak melihat perubahan nih di kripto nih, Coach Tony. Menurut Pak Oscar, kira-kira dalam 5 tahun ke depan, kripto akan menjadi seperti apa? Saya kira 5 tahun lagi kita akan melihat orang-orang mengatakan, saya nyesel nih kenapa 5 tahun lalu nggak membeli Bitcoin di harga 5 tahun lalu. Itu biasanya terjadi seperti itu, Coach. Ya, saya sudah mengalami dari tahun 2012, tahun 2013 ya. Setiap 4 tahun sekali saya mendengarkan kalimat itu. Halo Sobat Sip, kali ini kita kembali kedatangan narasumber favorit Anda, yaitu Bapak Oscar Darmawan, untuk mempelajari bagaimana untuk kita melakukan sectorization dan belajar tentang Bitcoin lebih dalam. Karena saat ini Bitcoin lagi menarik, karena harganya sedang turun. Sementara saham dan juga emas lagi all time high. Kita akan menarik kalau kita belajar bagaimana melakukan sectorization dari menjual aset yang harganya tinggi dan kemudian membeli aset yang harganya sedang turun. Tapi hati-hati karena ada pepatah yang mengatakan jangan menangkap pisau jatuh. Anda harus belajar dari ahlinya, yaitu Bapak Oscar Darmawan yang merupakan Bapak Bitcoin Indonesia. Selamat pagi Pak Oscar, gimana kabarnya? Baik, ya gimana kabarnya? Sehat-sehat ya Pak Oscar ya? Yap. Ya, Pak Oscar, terima kasih atas waktunya untuk hadir kembali di podcast saya, di mana saat ini banyak sekali orang-orang yang saat ini kepingin belajar bagaimana untuk melakukan yang namanya sector rotation dari kondisi aset-aset yang harganya sedang naik tinggi untuk kita melakukan penjualan di sana dan kemudian membeli aset yang harganya sedang turun. Seperti yang kita ketahui saat ini emas dan saham saat ini sedang terus melakukan yang namanya all time high, break all time high terus. Sedangkan Bitcoin dan kripto saat ini mengalami koreksi. Nah, kira-kira bagaimana caranya Pak untuk kita bisa belajar untuk melakukan sector rotation seperti itu? Karena Pak Oscar kan ini ahlinya. Kemarin infonya Bapak, wah beli perak tuh. Dan ternyata perak sekarang sudah tembus all time high. Nah, sekarang gimana dengan kondisi Bitcoin ke depan? Jadi kalau kita lihat Bitcoin itu kan punya siklus ya 4 tahunan. Nah 4 tahunan itu saat-saat momen akumulasinya ya saat-saat sekarang nih tahun 2026 sampai awal tahun 2027 nanti. Nah itu makanya yang saya bahas waktu kemarin seminar kita di 2025 ada yang sempat salah satu pertanyaan dari peserta kan tanya sama saya, apakah ini momen yang tepat buat all in beli Bitcoin di 2025 karena pada saat itu kan semua orang membicarakan Bitcoin bagus sekali, lain sebagainya. Tapi pada saat itu saya menjawab bahwa sebenarnya ini adalah salah satu harga tertinggi Bitcoin pada saat ini, di mana di tahun 2026 akan terjadi penurunan. Ya. Dan salah satu nasihat saya adalah menunggu momen-momen di mana harga Bitcoin turun sampai di bawah 100.000. Ya, dan itu yang sekarang terjadi kan. Jadi memang kalau kita lihat semua aset itu ada masa-masa kapan naik dan kapan turunnya. Ya, seperti kalau contohnya kalau saham itu kan bahkan saham itu kan setahun sekali ada momen seperti bulan Mei itu masa-masa bulan Mei yang nggak boleh beli saham gitu kan karena ada koleksi besar. Iya, jadi memang siklus-siklus seperti itu kan sesuatu yang semua orang harus pahami ya. Tapi kalau bicara tentang saham, rasanya saya bukan ahlinya. Bicara tentang emas, perak, saya juga bukan ahlinya. Saya cuma tahu luar-luarnya dikit aja. Jadi mungkin kita lebih banyak membahas tentang kripto, karena saya lebih tahu tentang kripto. Iya, iya, iya. Nah, Pak Oscar, bagi investor saham itu biasanya kan terbiasa dengan laporan keuangan, kinerja emiten, kemudian hasil RUPS gitu ya. Nah, sementara di kripto terasa seperti ya Wild West katanya mereka, aset yang menurut mereka tanpa dasar. Banyak yang mengatakan spekulatif. Sementara mereka belum tahu gimana cara masuknya. Nah, gimana Pak caranya
untuk bisa investor-investor tradisional seperti itu untuk mulai masuk ke kripto gitu gimana caranya, Pak? Sebenarnya kalau dikatakan Wild West sudah enggak lagi sih, karena kripto itu sekarang mulai diatur di bawah OJK. Bahkan penegasannya mulai dilakukan per Januari ini. Jadi kita akan banyak melihat perubahan nih di kripto nih, Coach Tony. Khususnya Iya, di iya. Indonesia, kripto itu akan mulai diatur secara jauh lebih serius oleh OJK per Januari ini sampai nanti akhir 2026 kita akan melihat banyak surprise sepertinya. Aturan-aturan akan dibuat, pengawasan-pengawasan yang ketat akan dilakukan. Jadi untuk para trader kripto, para investor kripto, ini adalah momen-momen di mana kepastian hukum akan kripto semakin jelas di Indonesia. Iya, iya. Karena saat ini sudah diatur bukan hanya dengan Bapepti, tapi sudah OJK ya, Pak, ya? Bahkan sudah nggak Bapepti sekarang. Ya, Peralihannya sudah selesai. Jadi 2026 ini murni OJK nih. ya. Secara pajak juga sudah diatur ya, Pak, ya sekarang ya? Betul. Jadi secara pajak sudah seperti saham, ada pajak final. Jadi Ya, orang yang profit nih kayak kemarin orang tahun 2025 yang menjual kriptonya dapat profit besar, dia pajaknya cuma bayar 0,21% aja. Dari semua keuntungan, dari semua transaksinya cuma 0,21%. Jadi nggak ada namanya pajak PPh 35%, 30% itu nggak ada. Cuma ya. 0,21% dari semua transaksi yang ada. Sebenarnya ini Nah, suatu win lah buat para trader kripto. ya, ya. Nah, bagi orang-orang yang ingin memulai masuk, biasanya kan mereka kita selalu sharing bahwa untuk melakukan investasi juga harus melakukan yang namanya diversifikasi portofolio gitu, Pak, ya. Ya. Untuk supaya mengurangi resiko gitu dalam berinvestasi. Nah, misalkan kita punya portofolio senilai 1 miliar, kira-kira berapa persen yang menurut Pak Oscar harus dimasukkan ke yang konservatif, kemudian sebagian lagi masuk di moderate itu berapa persen, sementara yang di agresif seperti saham atau kripto itu kira-kira berapa persen? Menurut versinya Pak Oscar? Kalau menurut saya setiap orang punya preference masing-masing ya. Itu kan selalu sebanding dengan titik resiko mereka ya. Kalau saya sendiri orang yang cenderung lebih agresif. Ya, Iya, tipe investor beda-beda tuh. Tipe setiap orang beda-beda. Ada yang agresif, ada yang moderate, ya. Tapi kalau kita bicara mengenai kripto sekarang, saya kira setiap orang perlu punya portofolio 5%. 5% ya untuk investor yang masih awam ya Pak ya, agar Betul, ya. mereka belajar dulu ya. Nah, Betul, ya. nanti setelah mereka menguasai mengenai knowledge-nya, kemudian mereka mulai paham, mungkin bisa membesar portofolionya, Ya. tetapi harus sesuai dengan bagaimana profil risiko masing-masing. Itu Pak Oscar ya? Betul, ya, siap. Iya. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau kita mau melakukan investasi kripto di pertama kali? Sarannya Pak Oscar kira-kira gimana, Pak? Kalau orang mau pertama kali belajar tentang kripto, ya pertama kali menurut saya harus banyak baca dulu, harus banyak baca, harus banyak dengerin, kan banyak banget seminar-seminar, banyak podcast yang ada ya. Nggak ada Ya, salahnya untuk pertama kali belajar dulu. Setelah memahami, kemudian baru ya langkah paling gampang memang nggak bisa dibantah adalah membeli di salah satu crypto exchange yang diakui oleh OJK, yang ya, punya izin di bawah OJK. Jadi memang itu langkah paling gampang ya. Karena kalau beli dari exchange itu lebih simpel daripada harus dengan berbagai cara lain, ya. Dan ya, pajaknya jauh lebih clear. Ya, yang pertama kali tentunya itu coach, belajar, yang kedua melakukan. Dua ini kan satu kesatuan nih, nggak boleh cuma belajar aja, nggak boleh cuma melakukan aja nih. ya, ya. Karena kalau belajar aja nggak dipraktekkan, nggak akan dapat pengalamannya ya, Coach ya? Betul, akhirnya cuma cuma Teori aja tahu-tahu ya? aja, teori aja, akhirnya nyesel waktu kejadian gitu kan. Ya, cuman belajar aja duitnya nggak dapat gitu. Betul, ya. Ya, Sementara yang cuman invest duit, nggak mau belajar, jatuhnya boncos gitu ya kan, Pak ya, Oscar ya? betul coach. Jadi harus seimbang antara belajar sekaligus memasukkan investasi dengan cara memasukkan dengan nominal yang kecil terlebih dahulu. Mmm. Nah, banyak yang menyarankan dollar cost averaging ya, Coach ya? Betul, dollar Gimana cost menurut averaging Mas? salah satunya, ya. Menurut saya dollar cost averaging itu salah satu solusi yang paling bagus tuh. Tapi Hmm. tentunya, orang pertama kali kalau belum tahu cara beli kripto disuruh dollar cost averaging juga bingung kali, caranya gimana gitu kan. Iya, iya, betul. Jadi, ya yang pertama kali emang harus belajar dulu. Setelah belajar, pernah melakukan pembelian pertama, setelah itu baru melakukan dollar cost averaging sebagai salah satu tekniknya. Iya, iya.
Tapi ada juga yang mengatakan bahwa sebaiknya kita membeli bukan dengan apa namanya, dengan di luar coverage trading, tapi menunggu saat momentum yang tepat gitu, Coach. Gimana menurut Pak Oskar? Ada juga yang versi yang mengatakan cari waktu yang tepat untuk melakukan akumulasi, Ya, bukan dollar cost averaging gitu. ya, kalau kita bicara mengenai upside terbesar ya, kalau upside terbesar memang membeli pada momen yang paling tepat itu adalah ya yang paling bagus ya. Membeli pada saat momen yang tepat, kemudian menjual pada saat momen yang tepat. Itu memang adalah keuntungan maksimal yang bisa didapatkan. Tapi Ya. pertanyaannya adalah bagaimana menebak momen yang tepat? Ya itu, Apakah Pak. apakah pada saat momen yang tepat itu orang berani melakukan atau enggak? Karena kita harus tahu momen yang tepat adalah momen di mana pada saat semua orang tidak membicarakan. Mhm. Seperti contohnya di saham. Pada saat harga saham mencapai titik terendah atau orang tidak mau beli lagi karena dianggap harganya sudah turun sekali, itu adalah momen paling tepat untuk membeli. Ya. Kripto pun sama, pada saat kripto itu harganya turun banget, itu adalah momen paling tepat untuk membeli. Nah, orang berani nggak melakukan itu? Nah, kalau orang nggak berani melakukan itu, maka jawabannya dollar cost averaging jauh lebih baik. Oh, oke oke oke. Tapi bagi orang-orang yang memahami, yang sudah belajar dan berpengalaman selama bertahun-tahun, sebetulnya momen-momen yang tepat itu sebetulnya ada sinyalnya nggak menurut Pak Oskar? Kalau seperti di Bitcoin itu ada namanya kurva 4 tahunan ya. Kalau di Hmm, saham sendiri itu kan juga ada momentum-momentum tuh. Ya ekonomi kan mengalami riset kurang lebih 7 tahunan. Ya, jadi iya. itu momentum-momentum yang bisa dimanfaatkan. Nah, tapi sekarang pertanyaan berikutnya, orangnya sabar nggak? Apakah sabar untuk menunggu misalnya terjadinya 2 tahun lagi, 3 tahun lagi? Iya Ya iya kan, iya. seperti itu masalahnya. Iya iya iya. Nah, tapi saya yakin, Pak Oskar sudah punya kira-kira, kisi-kisinya, kapan momen yang tepat itu, Pak, ya. Dan saya harapkan, nanti pada saat seminar workshop yang kedua, kalau yang di bulan pertama kan Pak Oskar memberikan, sinyal-sinyal bahwa Bitcoin akan turun, gitu. Nah, saya harapkan di seminar yang kedua nanti, di workshop yang kedua, Pak Oskar memberikan kisi-kisi, gimana kira-kira, momen-momen yang tepat untuk kita membeli, kira-kira kisi-kisinya seperti apa, gitu ya Pak Oskar, ya? Siap, nanti kita coba bahas di seminar kita, di workshop kita. Ya. Nah, berikutnya di samping Bitcoin, saat ini kan banyak sekali ada altcoin ya, Pak, ya. Ada jumlahnya mungkin ribuan sudah atau puluhan ribu ya. Nah, dalam hal ini kira-kira menurut Pak Oskar, sebagai pemula, kita, sebaiknya bagaimana, Pak Oskar? Kalau kita bicara mengenai altcoin, altcoin itu sesuatu yang menarik, tapi harus disikapi apakah itu ada fundamentalnya atau enggak. Yang pertama. Mhm. Yang kedua, altcoin ini dibuat oleh siapa dan tujuannya buat apa. Karena jangan sampai kita terjun ke altcoin yang cuma menjadi target untuk tempat exit seseorang. Tempat Mmm, exit atau untuk mendapatkan aset yang kita bangun secara susah payah. Jadi betul itu betul. memang sesuatu yang harus orang lebih pelajari lebih dalam lagi nih. Ya ya. Nah, kemudian gimana kita, untuk melakukan yang namanya risk management saat kita melakukan investasi di altcoin tersebut, Pak? Kalau sudah bicara altcoin ya, kadang-kadang kalau sudah membelinya sudah altcoin-nya salah, risk management satu-satunya yang bisa dilakukan adalah memang cut loss. Cut loss Ya, ya, karena harus memang berani ya? besar kemungkinan altcoin yang dibeli tidak akan pernah mengalami kenaikan lagi. Karena beberapa altcoin itu cuma mengalami satu siklus, yaitu naik, selesai lalu hidupnya, cycle hidupnya selesai. Yaitu yang harus orang harus berhati-hatilah. Nah, kemudian, ada beberapa investor yang bertanya, kalau di saham itu kan ada yang namanya KSE ya, Pak, ya, Hmm. Custodian Central Efek Indonesia. Nah, di kripto itu kira-kira, bagaimana dengan, kustodian sentralnya ini, Pak, ya? Siap. Takutnya kan kalau kena hack atau segala macam. Ya, jadi kalau makanya ini salah satu materi yang akan kita bahas di workshop ya. Biarpun memang sebenarnya ini sesuatu yang mungkin banyak orang sudah ketahui, tapi ternyata banyak orang yang juga masih cukup awam mengenai masalah ini. Maka ini salah Mmm, satu yang saya suka di workshop itu kan kita mempelajari secara mendalam tentang basic-basic informasi secara dalam dan pertanyaan-pertanyaan bisa lebih dua arah gitu ya. Nah, sebenarnya kalau di Indonesia itu kan pengaturan
tentang kripto ini cukup rapi. Ada clearing, ada custody, ada bursa berjangka, ya ada pedagangnya, lain sebagainya. Itu mungkin salah satu yang akan kita bahas nih, Coach. Tujuannya Ya, adalah supaya orang tuh lebih tenang dalam berinvestasi. ya. Apalagi di dunia kripto juga terkenal dengan janji-janji palsu seperti Betul. rug pull, kemudian pump and dump. Nah, kemudian ini apa saja yang harus diwaspadai dan membedakan proyek legal dengan proyek yang hanya mengincar uang investor itu? Ya, saya kira banyak ya yang harus diwaspadai. Tapi yang paling gampang adalah kita harus tahu proyek itu dibuat dan diinisiat oleh siapa. Ya. Karena kalau itunya aja kita gagal dalam mendeteksi, besar kemungkinan proyek itu kita akan mengalami kerugian cukup besar. Iya, Ya. iya. Yang pertama kali harus diketahui adalah siapa yang inisiat. Karena itu yang menjadi akan penanggung jawabnya. Yang kedua, bagaimana proyek itu melaunching tokennya. Apakah tokennya itu punya nilai fundamental atau tidak punya nilai fundamental? Iya. Ya, harganya berapa? Jangan sampai token itu sebenarnya tidak ada harganya, kemudian setelah mengalami kenaikan baru kita beli. Dan parahnya lagi begitu naik tinggi, nggak dijual, malah kita ikut turun harganya gitu kan. Kan banyak nih momen-momen di mana orang membeli tapi tidak mau ikut ambil profit gitu. Iya. Nah, ini Sobat Sip, itu perlu Anda catat, ini Anda lihat menitnya berapa, dan Anda catat, karena supaya Anda Anda bisa terhindar dari kondisi-kondisi yang bisa membuat uang Anda hilang diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu Pak Oscar ya. Ini penting banget nih ya. Nah, kemudian kalau di saham, itu kan kita punya yang namanya target harga dan kapan melakukan cut loss. Nah, di kripto yang volatilitasnya gila-gilaan, ini gimana caranya melakukan exit plan yang disiplin gitu? Apakah teknik trailing stop bisa diterapkan di kripto gitu, Pak? Bisa nanti ya. Trailing stop itu bisa diterapkan di semua jenis trading ya. Ya. Yang harus diingat adalah sekali lagi taking profit. Kalau untuk orang-orang yang memang memandang cash sebagai segalanya, kalau memang sudah profit memang harus di-exit gitu, harus dijual gitu posisinya. Harus di-release posisinya. Karena kalau enggak ya akan ikut turun gitu kan. Tapi kalau memang investor maka ya ada baiknya memang di hold jangka panjang, lebih jangka panjang. Ya ini tergantung tipenya sih, Coach Tony ya. Apakah orang itu lebih memandang suatu aset itu sebagai cara untuk meningkatkan aset atau lebih melihat sebagai suatu yang jangka panjang. Iya. Jadi kita harus menentukan siapa sih diri kita itu sebetulnya. Dan kita harus tahu target kita bagaimana, goals kita gimana dalam investasinya. Tipe yang apa gitu. Itu yang harus dipahami dulu. Nah, Pak Oscar, saya yakin banyak banget yang ditanyakan oleh investor-investor yang masih awam. Dan nggak mungkin kita selesaikan dalam podcast ini gitu, karena pasti membutuhkan waktu yang panjang. Dan kami dari Pelatihan Merdeka mengundang Pak Oscar kembali untuk workshop kedua, Pak. Nah, yang mana kita akan menyelenggarakan dalam waktu 2 hari semalam. Kira-kira Pak Oscar dalam 2 hari semalam itu akan membongkar apa saja, Pak? Mungkin bisa diberikan kisi-kisinya gitu, Pak. Ya, mungkin salah satu yang akan kita bahas adalah mengenai fundamental daripada kripto sendiri ya. Karena kalau kita melihat ternyata banyak orang yang masih cuma asal FOMO ya. Yang parah adalah pada saat orang mempunyai aset yang sudah besar, kemudian asal FOMO, akhirnya asetnya habis. Itu kan banyak sekali kejadian tuh. Akhirnya nyalain sini, nyalahin sana, kemudian bahkan nggak memahami apa yang sedang dilakukan. Ya. Ini problem paling besar yang dimiliki oleh Indonesia ya, saya kira ya. Karena banyak sekali orang-orang berduit justru terkadang menjadi korban FOMO. Yang kedua yang perlu dibahas di sini adalah kapan untuk memahami siklus-siklus yang tepat untuk membeli dan menjual tentang kripto khususnya di sini. Kenapa? Karena kalau kita nggak memahami apa itu siklus 4 tahunan, alasan di belakangnya, dan teknis di belakangnya, orang cenderung bilangnya, kripto ini turun terus. Karena mereka mengalami cuma saat-saat mendengar berita, waktu harganya naik, mereka masuk, kemudian waktu momennya terjadi penurunan, mereka rugi. Ya. Itu berulang terus.
Iya betul, berulang terus. Jadi itu salah satu yang mau kita cegah dengan adanya financial literacy melalui workshop-workshop ini. Iya iya, Coach. Nah, terakhir Pak Oskar. Nah, kira-kira menurut Pak Oskar, 5 tahun ke depan, itu kira-kira landscape investasi di Indonesia gimana? Apakah kripto akan menjadi bagian mainstream portofolio seperti reksadana atau, kondisinya bagaimana? Menurut saya 5 tahun ke depan kripto pasti menjadi bagian daripada, investasi yang lebih serius di Indonesia. Kenapa? Karena kripto sekarang di bawah OJK. Yang Oke. kedua, kripto itu sudah dianggap sebagai aset keuangan, bukan lagi aset komoditas. Pak Oskar, menurut Pak Oskar, kira-kira dalam 5 tahun ke depan, kripto akan menjadi seperti apa? Saya kira 5 tahun lagi kita akan melihat, orang-orang mengatakan, "Ah, saya nyesel nih kenapa 5 tahun lalu nggak membeli Bitcoin di harga 5 tahun lalu." Itu biasanya terjadi seperti itu, Coach. Ya Iya saya iya. sudah mengalami dari tahun 2012, tahun 2013 ya, setiap 4 tahun sekali saya mendengarkan kalimat itu. Nah, makanya itu yang mau kita cegah dengan adanya financial literacy ini, harapannya orang-orang lebih memahami dan bisa membantu memaksimalkan aset yang dimiliki. Ya, dan tidak menyesal 5 tahun lagi gitu ya, seperti kejadian-kejadian kemarin. Siap, Coach. Oke, Pak Oskar, terima kasih banyak untuk insight-nya yang sangat luar biasa kali ini dan saya harapkan, Pak Oskar sehat dan sukses selalu. Dan bagi para sobat SIP, bagi Anda yang ingin belajar lebih dalam dengan Pak Oskar, Anda bisa lihat jadwalnya di link di deskripsi dan jangan sampai terlambat untuk mendaftar karena di tahun 2026 ini, di awal tahun ini adalah saat yang tepat untuk kita belajar bersama dengan Pak Oskar Darmawan. Terima kasih Pak Oskar atas waktunya Oke, Coach. untuk sharing. Ya, oke, Sobat Sip, sampai ketemu di acara workshop di bulan Februari dan saya Tony Romanadikaryo. Sampai jumpa di Puncak Kemakmuran.